8 futsal ya. Majas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan orang yang sama, tapi nanti materinya berbeda ya. Kita sambutan sekarang. Kita ingin memperkenalkan sedikit tentang profil dari SPMI Al-Fidian School Aceh. Jangan lupa nanti dicatat ya tanggal pendaftaran PPDB-nya. Insya Allah kita mulai bulan November. Jadi jangan sampai kelewatan. Insya Allah bulan November itu kita akan mulai buka PPDB. Yang infonya nggak apa-apa, nanti boleh disampaikan ke teman-teman yang ada di daerah atau saudara-saudaranya yang perempuan ya, yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Syamsiah tadi, kita sekolah itu tidak melulu hanya untuk pintar saja. Pintar itu tentu ya, Muslim itu harus menjadi orang yang pintar, itu harus dan itu wajib. Tapi tidak hanya sampai sebatas pintar. Apalagi kira-kira yang diperlukan oleh seorang Muslim? Yang di atas kepintaran itu harus ada apa dulu? Ada akhlak. Bagaimana kita seorang Muslim, seorang Muslimah itu bersikap. Jadi dengan ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, dengan kita menjadi orang pintar, akhlak kita juga semakin baik tentunya ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Eko. Ini visi misi yayasan mungkin bisa dibaca. Ini kalau yayasan karena kita Al-Fidian itu di Indonesia itu ada 6 cabang. Ada di Tangerang, ada di Medan. Tangerang awalnya Tangerang, kemudian Medan, kemudian dilanjutkan dengan Aceh. Ada Al-Fidian Goa, ada Al-Fidian Buburaya. Yang terakhir yang terbaru itu dari 2016 ada Al-Fidian Cilengsi di Bogor ya. Jadi Al-Fidian itu ada 6 cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya itu adalah di Aceh. Kemudian untuk visi sekolah, visi SMA sendiri mewujudkan generasi unggul dan kompetitif yang religius dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetap ya, kita sebagai seorang Muslim itu karakter kita sebagai seorang Muslim itu harus kita nampakkan. Selanjutnya, untuk misinya menyediakan sarana dan kurikulum pembelajaran berbasis Islam terpadu, terintegrasi serta menyiapkan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkompeten demi terwujudnya generasi unggul dan pembangunan yang berkesinambungan. Silakan dilanjutkan Pak. Ini tujuan dari sekolah kita, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik serta layanan pendidikan yang bermutu dalam mendukung visi-misi sekolah, terwujudnya pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan inovatif sehingga menghasilkan lulusan yang unggul serta mengedepankan karakter Qurani, berjuang kepemimpinan, mandiri dan berdaya saing global. Untuk Al-Fidian itu sendiri kita punya tagline leader, entrepreneur, dan hafiz Al-Quran. Boleh dilanjutkan? Nah, kita lihat ini struktur kurikulum ya, seperti yang adik-adik juga mungkin ada di SMP-nya. Struktur kurikulum itu adalah kalau secara apa ya, secara kitanya itu mungkin kita mengabarkan ini pelajaran-pelajaran atau mapel yang dipelajari ya. Jadi kita itu ada, nanti kalau misalnya ada yang kelas Al-Quran itu ada 3 kategori. Ada yang taksin, ada yang reguler, ada yang takhasus, dan targetnya itu berbeda-beda. Kalau nanti di takhasus itu jam pelajarannya itu lebih banyak jam Al-Quran dibandingkan dengan reguler dan taksin tadi. Untuk yang takhasus itu tetap nanti akan ada proses seleksinya dari dulu. Setelah diseleksi itu kita memang ada kemauan ya, ada kemauan untuk hafal Al-Quran itu atau mempercepat hafalan Al-Quran. Itu ada 12 jam, JP itu jam pelajaran per pekan. Dalam satu pekan kita belajar dari Senin sampai Jumat. Itu ada 12 jam pelajaran itu untuk Al-Quran khusus kelas takhasus. Kalau kelas reguler ini termasuk taksin dan hafiz hanya 8 jam per pekan dari Senin sampai Jumat untuk kelas regulernya. Untuk mapelnya kita tetap pakai kurikulum nasional. Jadi nggak ada kurikulum kita hilangkan, ini nggak usah takut ya. Jadi walaupun kita banyak Al-Qurannya, tetap kurikulum nasional itu kita full.
Ya, tidak ada yang kita kurangi matanya. Ada matematika, kimia, fisika, biologi, PAI, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian nanti ada bahasa Arab, ada TIK, ada penjas, seni, BPI. BPI kalau di Cirebon namanya apa? BPI juga ya, pertama ya, Bina Pribadi Islami ya. Itu khusus mungkin yang mau ke jalur IPA atau jurusan IPA. Kemudian untuk yang IPS nanti tinggal ditambah sejarah, geografi, ekonomi dan sosiologi. Bedanya nanti IPA dan IPS hanya di kimia, fisika, biologi, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Matematika di IPA itu ada dua kalau di SMA. Kalau jurusan IPA ada dua matematika, matematika wajib sama matematika minatan. Di SMP berapa? Satu ya. Sedangkan di jurusan IPS dia hanya ada satu matematika, yaitu matematika wajib. Jadi matematika itu kita nggak bisa lari ya, mau kemana pun jurusan yang diambil tetap matematika itu ada ya. Kadang-kadang ada yang takut matematika ya, nggak mau lah masuk jurusan ini nanti ada matematika itu matematika pelajaran wajib. Jadi semua ada ya, semua jurusan ada. Lanjut Pak. Kemudian ini mungkin data siswa dan siswi karena ini masih ada yang putra kita terakhir itu tahun kemarin. Nanti kemarin terakhir selesai yang putra. Ini ada beberapa yang sudah khatam 30 juz. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, walaupun kita itu jangan sampai kita berpikiran seperti ini. Kapan ya kami menghafalnya sibuk dengan belajar pendidikan umum. Tidak menutup kemungkinan. Kalau kita mau berusaha, insya Allah bisa. Ini buktinya abang-abang dan kakak-kakak kita dulu, mereka sekolah seperti biasa, namun mereka juga bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Mungkin untuk nama-namanya bisa dilihat, silakan dilanjutkan Pak. Oke, yang tadi itu yang sudah khatam 30 juz. Kemudian ini mungkin prestasi sekolah yang mungkin adik-adik mau melihat juga ya dari awal berdirinya SMA itu berdiri tahun 2008 ya. 2008 baru dilanjutkan Pak. Boleh dia sambil dibaca pelan-pelan saja, boleh dilihat. Oke, insya Allah kita juga OSN, KSM kita juga ikut ya, walaupun kita sekolah IT, insya Allah prestasi kita di bidang pendidikan itu juga sudah banyak. Kemudian kita lanjutkan. Lanjut Pak. Ini tabulasi, lanjut aja. Ini untuk kelulusan PTN, lanjut. Jadi untuk ini alumni kita itu yang sudah tersebar di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Untuk tahun ini, alhamdulillah ada alumni kita yang lulus UGM Putra di jurusan teknik fisika ya. Ada yang di Erlangga juga, ada yang di Hasanuddin. Kemudian kalau di Rusia insya Allah sudah banyak. Yang di kedokteran juga alhamdulillah sudah ada beberapa alumni kita yang sudah kuliah di kedokteran. Boleh dilanjutkan Pak? Ini kita lihat gedung ya, kalau dari atas ya. Boleh ini fasilitas dilanjutkan. Nah, fasilitas yang ada. Nanti kalau mau dilihat langsung juga boleh. Ini gambarnya ada asrama sekarang asrama SMA di sebelah sana. Ini nanti asramanya SMP ya. Di ujung sana asrama SMK. Kemudian perpustakaan nanti boleh dibawa oleh kakak-kakak SMA-nya. Ada komputer, lapangan tempat parkir mobil yang di depan ya. Gedung yayasan yang kuning kalau sudah masuk tadi dia ke arah kanan. Ada kantin, ada itu ruang belajarnya. Kemudian ada geologi, ada masjid, kemudian juga restoran itu kita tempat makan. Jadi bahasanya kan ya, makannya di mana? Di restoran. Ya. Kita punya restoran, kita bilang dapur, tapi restoran. Yang video itu makannya kan di restoran. Oke, lanjut. Ini beberapa lainnya ada bahasa yang kita juga sebenarnya ada fisika, ada kimia, ada komputer dan perpustakaan. Lanjut. Ini kegiatan sekolah yang ada di Alfian. Boleh dibaca mungkin. Oke, boleh dilanjut Pak Eko. Nah, ini ekskul ya. Kita belajar dari Senin sampai Jumat. Jumat itu hanya belajar sampai jam 2 siang. Ditutup dengan PPI nanti di hari Jumatnya. Putri ya, ada sholat Jumat. Jadi nanti jam 2 selesai PPI sudah boleh pulang. Kemudian ngapain lagi nih jam 2 sampai jam 4? Kalau misalnya ada ekskul,
ekskul. Hari Sabtunya juga ekskul. Jadi tidak ada pembelajaran intrakurikuler tapi ekstrakurikuler. Jadi belajar ekskul itu hanya datang ketika jam ekskul saja. Nanti pilihannya kan ada beberapa pilihan, silakan dipilih sendiri sesuai minat dan bakat. Kalau misalnya kena jadwalnya Jumat, berarti hanya masuk Jumat. Kalau benar Sabtu ya berarti Sabtu. Tapi kalau pramuka itu ekskul wajib. Ya, lanjut. Kemudian kita juga ada namanya mutamaizin. Kalau di sekolah lain mungkin apa ya namanya ya, siswa berprestasi. Klub siswa berprestasi. Jadi kita ada pembina klub itu olimpiade. Kalau di SMP mungkin hanya 3 olimpiade, matematika, IPS dan IPA. Kalau di SMA itu olimpiade itu ada 9 cabang. Ya, ada matematika, kimia, biologi, fisika, ekonomi, geografi, astronomi, TIK dan kebumian. Astronomi dan kebumian itu tidak ada mapelnya, tapi akan ada klub mutamayyizinnya. Kemudian ada English Club, ada debat bahasa Indonesia dan ada kelas menulis. Kelas menulis itu nanti sampai jadi buku. Dan alhamdulillah tahun lalu sudah ada buku, terus jadi bukunya dicetak. Tahun ini lagi berjalan, coba pada pertemuan lagi mereka juga akan mencetak bukunya ya, buku yang kedua insyaallah. Lanjut Pak. Ini beberapa kegiatannya, kita zikir pagi ini sama juga yang ada di SPP demikian. Kemudian ada di ekspor karate, ada videografi, ada ekspor panahan, ada karate lagi, kondangan, nah itu saja yang bisa kami sampaikan tentang profil ya dari SMA Bidang Ekspor Aceh. Semoga nanti menambah wawasan dan kaitnya tentang SMA Bidang Ekspor Aceh. Itu untuk lebih lengkapnya kalau kita mau jalan melihat komplek boleh, kalau misalnya masih ada waktu nanti insyaallah ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya kita bisa bilang itu adalah hadiah, gitu ya Bu ya, hadiah dari gimana sih usaha siswa-siswi tadi. Pertama, kita boleh lihat di prestasi di bidang Al-Quran. Sekilas tadi sudah disampaikan oleh Bu Mita bahwasanya ada beberapa siswa kita, siswa-siswi ya, tahun lalu, siswa-siswi Al-Quran School Aceh yang sudah berhasil menghatamkan 30 juz. Nanti insya Allah untuk adik-adik di sini yang mau lanjut hafalannya boleh sambilan meniti prestasi akademiknya juga. Ya, jadi jangan takut, maksudnya gimana nih? Saya takut kalau misalnya saya ikut olimpiade nanti, saya ikut mutamayyiz nanti hafalan saya terbengkalai. Insya Allah enggak ya, Ibu ya. Insya Allah kita akan dampingi dua-duanya. Karena di sini juga seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Mita tadi, di dalam proses pembelajaran itu sudah ada yang namanya kelas Al-Quran, gitu ya. Jadi anak-anak semuanya nanti bisa istilahnya belajar matematika, ayo hafal Al-Quran juga, ayo, gitu ya. Di sini untuk yang siswa yang khatam 30 juz, itu ada sekitar 24 siswa dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2022. Ini ada beberapa lanjut lagi Pak. Ini yang sudah tamat alumni, kemudian ada lagi ada beberapa orang yang sudah tamat juga. Ini untuk tahun 2001 dan 2022. Lanjut, ada sekitar 24 orang dan insya Allah nantinya kalau adik-adik siap bergabung, insya Allah nanti akan menambah lagi prestasi untuk siswa yang khatam. Kita lanjutkan, selanjutnya ada prestasi untuk juara-juara lomba. Nah, ini yang tadi sudah Ibu paparkan sekilas. Jadi untuk prestasi akademik dan prestasi non akademik yang tadi sudah Ibu jelaskan, untuk prestasi akademik selain juara kelas itu ada juara umum gitu ya. Kita juga ada olimpiade sains nasional baik secara tingkat kabupaten ataupun tingkat madrasah. Di sini bisa dilihat kita juga pernah mendapat juara 2 di olimpiade dunia yang diselenggarakan oleh The Society tingkat nasional. Lanjut lagi. Kemudian alhamdulillah kembali memperoleh juara 3 di olimpiade dunia dengan penyelenggara yang sama yaitu The Society. Juara 3 lagi di olimpiade fisika dengan penyelenggara yang sama. Juara 2 di olimpiade fisika. Kemudian juara 2 di olimpiade geografi. Jadi anak-anak semua, kalau misalnya nanti masuk SMA itu kan ada pemilihan jurusan ya,
juara Olimpiade Biologi. Nah, ini untuk prestasi non-akademik tadi. Jadi kan tadi sudah dipaparkan oleh kita itu ada kelas ekstrakurikuler. Jadi di sini alhamdulillah SMA ITB Pujian Sukuraja juga pernah memperoleh juara 3 di turnamen karate. Juara 3 di turnamen karate juga. Lanjut. Juara 3 di turnamen karate. Juara 3 di turnamen karate juga. Itu kembar ya orangnya disensi. Ini untuk pertandingan panahan kategori 5 meter. Jadi tadi ada ekstrakurikulernya, itu kan ada karate dan panahan. Jadi alhamdulillah siswa kita sudah berhasil kita masukkan ke ekskul tadi. Alhamdulillah dia sudah memperoleh prestasi, gitu ya. Ini untuk obak Olimpiade Bahasa Arab kita juga pernah memperoleh juara 3. Dan itu sekilas yang bisa kita presentasikan. Jadi sepertinya ada lebih banyak tadi seperti yang saya sudah beritakan untuk di jalur SNMPTN atau ini lebih dikenal dengan jalur prestasi. Jadi 50% diambil dari hasil rapot secara nilai, 50% lagi didukung dengan portofolio dan lain sebagainya. Di sini ada Zaifah Ibu Rabani, dia berhasil masuk ke Universitas Hasanuddin Statistik. Kemudian ada Ahmad bin Nasir yang berhasil masuk di Al-Raqqa Ekonomi Islam. Ada Hawa Mufida di USK Teknik Elektro. Semua ini dari Universitas Syafwa. Kemudian ada Ibin, lanjut lagi Pak. Kemudian ada yang di Praden Kampung, itu sama juga. I wanna be somebody to someone. Rasanya lebih banyak ya. Kan nama saya Fatimah dari kelas 9 berbeda. Saya ingin bertanya terkait organisasi dari sekolah Al-Quliah yang disebut ASA. Kan di organisasi itu terbagi lagi menjadi beberapa bidang. Jadi apa saja sih bidang yang terdapat di organisasi ASA ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.